Anda bertemu lagi di pertemuan kelima hari ini. Pak masih mau tunggu temannya atau kita mulai saja? Mulai saja, Bu. Mulai saja, Dek. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Administrasi pembangunan negara. Jadi kita lebih ke arah pemerintahan. Nah, salah satunya itu bagaimana sih pengadaan dan seleksi SDM itu di lingkup pemerintahan. Nah, kalau di lingkup pemerintahan itu semua berdasar pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, dalam manajemen PNS itu ada beberapa hal. Di sini ada 14 hal yang diatur dalam manajemen PNS itu. Mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun, dan tabung tua, serta perlindungan. Nanti ini akan kita bahas juga, tapi nanti. Nah, di sini untuk yang pertama itu dilakukan penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ini ada mata kuliahnya sendiri. Kalau saya bahas sekilas saja, kalau di penyusunan dan penetapan kebutuhan untuk PNS itu, organisasi membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut atau lembaga pemerintah, lembaga instansi pemerintah. Jadi misalnya pekerjaannya itu mengelola keuangan. Dalam mengelola keuangan, misalnya di Politeknik, akan kita hitung berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, setelah melihat, oh ternyata untuk mengelola keuangan itu orang. Kemudian dilihat lagi, sekarang yang mengelola keuangan itu berapa orang? Oh ternyata cuma 2 orang. Berarti kita kekurangan 2 orang. Nah, 2 orang ini yang ditetapkanlah sebagai kebutuhan dari organisasi yang akan dimasukkan ke BKN agar dapat menyusun formasi untuk seleksi pengadaan CPNS. Sini khusus bagaimana sih tahapan pengadaan PNS itu. Nah, tahapan pengadaan PNS itu dimulai dari perencanaan. Yang tadi saya bilang kan, berapa kebutuhan, berapa seharusnya yang ada, berapa pegawai yang sudah ada. Nah, selisihnya itulah yang menjadi perencanaan kebutuhan yang akan datang. Nah, setelah direncanakan, maka bukan lowongan atau pengumuman formasi. Kemudian setelah pengumuman formasi, maka akan diterima lamaran dari calon yang menjadi CPNS. Nah, dari lamaran-lamaran yang masuk ini akan dilakukan seleksi. Setelah dilakukan seleksi, kemudian diumumkan hasil seleksi, lalu diangkat jadi CPNS dan menjalani masa percobaan 1 tahun. Kemudian setelah melewati masa percobaan akan diangkat menjadi PNS. Nah, bagaimana perencanaannya? Di sini di pertama setelah diketahui berapa formasi yang dibutuhkan, maka akan disusun jadwal pengadaan PNS. Kemudian akan diusul pula
prasarana dan sarana dalam yang dibutuhkan dalam pengadaan PNS. Nah, adapun pengumuman lowongannya itu mencakup nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, nama jabatan yang dibutuhkan itu tadi pengelola keuangan. Jumlah lowongan jabatan itu yang dibutuhkan 2 orang. Kemudian kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan itu apakah cukup D3 atau harus S1, terus dia jurusan apa? Jurusan akuntansi kah, manajemen kah, administrasi, pokoknya yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian instansi apa yang membutuhkan jabatan itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dalam pengumuman lowongan itu termuat 4 hal ini. Seperti ini contohnya yang di BKD Jawa Barat. Ada tanggal berapa, terus untuk mendaftar itu lewat situs apa, dan berapa formasi yang dibutuhkan oleh Provinsi Jawa Barat ini. Di sini ada 1934 formasi yang terbagi lagi menjadi beberapa. Nah, serta diumumkan masa pendaftaran itu berapa lama. Biasanya sih minimal di aturan itu 15 hari kalender. Nah, kemudian kita masuk di pelamaran. Kalau untuk daftar CPNS itu aturannya usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari PNS, TNI, kepolisian, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jadi kalau sudah pernah jadi PNS, terus pernah berhenti, tidak bisa mendaftar lagi jadi PNS. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, dan kepolisian, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, sehat jasmani dan rohani, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan oleh instansi pemerintah tersebut. Jadi bisa saja kita melamar di Kementerian Keuangan, tapi pas dinyatakan lulus, itu kita tanda tangan surat bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nanti terserah Kementerian Keuangan mau tempatkan kita di mana, atau misalnya setelah 2 tahun bekerja di Makassar dipindahkan ke Surabaya, ke Jakarta, atau di Papua. Nah, itu resiko jadi PNS. Dan yang terakhir itu memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan jabatan. Jadi kembali lagi jabatan itu butuhnya apa, D3, S1, sesuai tidak melamar itu jurusannya sesuai tidak dengan yang dilamar. Jangan sampai misalnya jurusan yang dibuka lowongan lamaran ke pengelola keuangan, yang daftar jurusan arsitek, itu kan berarti tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, pelamaran ini biasanya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi. Ini waktu untuk melamar ya. Nah, setelah proses pelamaran ada seleksi. Di sini ada 3 macam seleksi kalau untuk pemerintahan. Yang pertama itu seleksi administratif, kedua seleksi kompetensi dasar, yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Nah, kalau seleksi administratif itu di berkas. Kalau sekarang kan sistemnya sudah online. Jadi pas kita memasukkan berkas itu diupload semua berkas-berkasnya, nanti akan muncul pengumuman apakah kita lulus seleksi administratif. Kemarin itu yang terjadi ada orang yang melamar di beberapa instansi. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi dia menggunakan materi. Jadi misalnya itu kan saat melamar itu kita membuat surat pernyataan yang ditandatangani pakai materi. Nah,
orang ini sudah menggunakan materai, tanda tangan, kemudian dia buat lamaran lagi untuk misalnya tadi Kementerian Keuangan, yang berikutnya untuk Kementerian Perhubungan. Nah, materai yang tadi dari surat pernyataan di Kementerian Keuangan itu dicabut, terus ditempel di surat pernyataan yang baru untuk Kementerian Perhubungan. Jadi satu materai untuk dua pernyataan. Mungkin dia kan berpikir ini kan sistemnya online, jadi berkas nggak dikirim daripada rugi beli materai 2 kali dan sebagainya. Akhirnya dia tidak lulus berkas di kedua-duanya karena ternyata di materai itu ada nomor seri, dan nomor seri yang pertama itu sudah terdaftar di lowongan yang Kementerian Keuangan, anggaplah ya. Dan kemudian dia buka lagi, dia pasang lagi di lowongan yang satu. Alhasil dia terdeteksi menggunakan materainya itu terdeteksi nomor serinya, nomor nomor seri yang sama dalam dua lowongan. Akhirnya dia tidak lulus berkas. Mungkin orang pikir kan, kan cuma diupload, cuma dilihat kok sampai saya ditahu. Cuma mungkin sistemnya juga sudah canggih sampai materai yang digunakan berulang pun bisa deteksi. Kemudian yaitu sudah seleksi administratif, itu seleksi kompetensi dasar. Nah, disinilah yang sekarang ini lagi berlangsung. Jadi CPNS di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah, SKD ini dilaksanakan oleh BKN. Nah, SKD ini ada tiga subtesnya, yaitu pertama karakteristik pribadi, intelijensia umum, dan wawasan kebangsaan. Kalau setelah pada saat ini kan tesnya langsung dia menggunakan media komputer. Nah, setelah mengikuti tes hari itu juga akan langsung muncul setelah kita klik selesai, akan langsung muncul nilai kita saat itu dan akan kelihatan apakah kita melulusi passing dari tiap-tiap 3 unsur ini. Jadi kalau cuma lulus di yang karakteristik pribadi, tidak melewati passing grade yang ditetapkan di intelijensia umum atau wawasan kebangsaan, maka dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi dasar. Jadi harus tiga-tiganya ini harus lulus. Misalnya karakteristik 30, kemudian intelijensia umum itu 80, wawasan kebangsaan 70 kalau saya tidak salah ya nilainya. Jadi kalau misalnya karakteristik pribadi dia dapat nilai 180, intelijensia 120, tapi wawasan kebangsaan 69, meski lagi 1 poin, itu dinyatakan tidak lulus karena tidak melewati passing grade tiap-tiap unsur. Dan yang terakhir yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, kalau ini dia sudah lulus SKD, kemudian SKB ini dilaksanakan oleh instansi yang dilamar. Jadi misalnya tadi melamar di Kementerian Keuangan, sudah lulus seleksi kompetensi dasar, nah akan diberikan seleksi kompetensi bidang. Apakah yang dilamar misalnya itu bagian administrasi yang membutuhkan bahasa Inggris, mungkin saja akan diberikan tes pemahaman bahasa Inggris, atau misalnya psikotes, biasa juga ada wawancara untuk mengetahui sejauh mana sih kompetensi yang dimiliki oleh pelamar itu. Kemudian setelah melewati semua tes itu, akan dilakukan integrasi dari nilai-nilai SKD dan SKB. Nah, nilai hasil integrasi inilah yang menjadi hasil akhir dari nilai total yang ditetapkan. Nah, hasil ini disampaikan kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan yang kemudian akan ditetapkan sebagai pengumuman kelulusan seleksi pengadaan CPNS yang dilakukan secara terbuka. Seperti ini.
Jadi setiap tahapan itu pasti ada pengumumannya, karena kan sifatnya harus transparan. Jadi ini contoh dari Kementerian Agama, pengumuman kelulusan akhir seleksi dari CPNS Kementerian Agama tahun 2017. Nah, ini proses seleksi ya. Nah, kalau dia sudah dinyatakan lulus, berarti itu namanya direkrut. Jadi masuk di proses rekrutmen, direkrut sebagai CPNS. Nah, ketika dinyatakan lulus dan diangkat sebagai CPNS, maka akan mendapat persetujuan teknis dan ditetapkan NIP-nya atau nomor induk pegawainya dari Kepala BKN. Nah, NIP itu tidak ada yang sama setiap orang karena dia mencakup data tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, kemudian dia formasi yang diangkat pada tahun berapa, dan dia itu di akhir itu ada orang keberapa yang diterima sebagai PNS dengan nama ini. Kemudian dia akan menjalani masa percobaan CPNS selama 1 tahun, kenal juga dengan nama masa prajabatan. Nah, selama menjalani masa prajabatan ini, CPNS mengikuti pendidikan dan pelatihan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi, nasionalisme, dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, dan bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, pendidikan dan pelatihan CPNS ini diatur oleh Lembaga Administrasi Negara. Jadi Lembaga Administrasi Negara itu fungsinya adalah salah satunya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara. Antaranya itu prajabatan atau sekarang Latsar, latihan dasar CPNS. Nah, meskipun diadakan misalnya Latsar ini diadakan di BEM, nah BPSDM ini harus punya akreditasi dari LAN. Apakah BPSDM ini boleh mengadakan diklat prajabatan? Apakah dia sudah memenuhi prasyarat dari pelaksanaan diklat, ruangannya memadai, ada asrama, ada tenaga pengajar. Nah, ini semua diatur oleh Lembaga Administrasi Negara. Kemudian setelah lulus sebagai CPNS, maka akan diangkat menjadi PNS jika memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama yaitu lulus pendidikan dan pelatihan. Yang tadi ya, prajabatan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, ucapkan sumpah dan janji dengan didampingi rohaniwan. Yang keempat, menandatangani berita acara sumpah janji sebanyak 3 rangkap untuk PNS yang bersangkutan, instansi, dan arsip BKN. Sekian. Sampai sini ada yang mau bertanya? Boleh materi tadi atau yang teman-temannya juga tadi boleh. Mengerti Ji semua? Saya Bu mau bertanya. Iya. Itu Bu yang tentang passing grade tadi. Passing grade. Iya. Iya, itu Bu, kan kita bilang harus cocok dengan passing grade-nya minimal. Jadi kalau misalnya kayak bukan dia di sistem perankingan.
Perankingan. Jadi kayak iya, Yang ditanyakan apanya? ini maksudnya bukan dia. Jadi kalau misalnya dalam satu pendaftaran misalnya Bu Nah, di Ya. 100 orang itu pendaftaran misalnya 100 orang. Terus di 100 orang itu ada satu saja passing grade-nya tidak terpenuhi. Jadi bagaimana itu Bu? Jadi dia punya perankingan atau tetap tidak diluluskan semuanya? Misalnya 100 orang yang melamar begitu, atau formasinya itu 100 orang. Iya Bu, yang melamar. Jadi kalau misalnya 100 orang yang melamar, terus di 100 orang itu ada satu pastinya tidak terpenuhi. Jadi dia itu Semua tidak orang diluluskan Ibu atau nggak ada yang lulus. Dia oh iya, makasih Bu. Ya, jadi misalnya formasinya itu butuhnya 5 orang. Terus yang mendaftar itu yang melamar 100 orang. Nah, di antara 100 orang ini tidak ada satupun yang lulus passing grade. Ya sudah, tidak ada yang lulus di formasi itu. Tapi kalau misalnya yang lulus itu ada 10 orang, sedangkan yang dibutuhkan formasinya itu 5, maka akan di ranking. Tapi orang ini harus lulus passing grade ya. Jadi akan di ranking, yang dipilih yaitu 5 nilai tertinggi. Misalnya, tapi kalau instansinya itu masih ada si berikutnya, SKB, biasanya dari instansi akan menetapkan berapa orang maksimal yang akan dia seleksi. Misalnya dari 5 formasi, dia mau seleksi 8 orang. Jadi 8 ranking teratas yang diambil. Jadi meskipun 10 yang lulus passing grade, 2 ini akan tidak lanjut ke seleksi berikutnya karena instansi cuma mengambil, kalau tidak salah sih seperti setengah lagi dari formasi yang ditetapkan, dua kali atau misalnya 5 berarti 10 yang diambil. Atau misalnya 2, berarti yang diseleksi itu mungkin 4, karena ada sih aturannya, karena semakin banyak yang masuk di seleksi berikutnya, akan semakin besar biaya yang di instansi tersebut. Karena saat mengikuti SKB, maka itu biasanya tesnya berlangsung dari pagi sampai sore. Nah, itu ada yang tes ini dikasih makan siang, dikasih snack, belum lagi gambar jawaban, panitia pengawas, yang wawancara, itu semua ada anggarannya. Jadi instansi itu boleh mengapa jumlah yang akan diikutkan ke seleksi berikutnya. Meski 10 orang itu lulus passing grade, tapi tidak semua akan lanjut ke seleksi berikutnya. Yang dipilih hanya yang nilai-nilai teratas, seperti itu. Makasih Bu. Iya. Ada siapa yang mau jadi PNS? Ada atau tidak ada ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Banyak, Ji. Saya, Bu. Alasan kenapa mau jadi PNS itu gara-gara apa? Ada apa? Iya, Bu. Termasuk itu, Bu. Terus apa lagi? Bisa keluar kota terus, Bu. Keluar kota terus? Siapa yang bilang PNS Tidak, Bu. kota? Tidak, Bu. Saya banggakan orang tua, Bu. Maksudnya, Bu, kalau ada pelatihan tuh, Bu, biasa di luar kota, Bu. Ya. Dinas. Dinas plus liburan. Iya, Bu.
Terus apa lagi? Pensiun, bisa dinas, keluar kota. Tunjangan, Bu, mungkin. Oh, tukinnya. Tapi tidak semua ada tukinnya. Nah, kalau Pemkot itu tidak ada, Kak Dik. Pemkotnya tidak ada tukinnya deh. Ada? Tunjangan apa itu istilahnya dia? Ya, kalau di daerah itu tukin itu kalau instansi vertikal itu ada aturannya tersendiri. Kalau daerah itu misalnya Goa, Bulukumba, itu mereka pengannya itu berdasarkan PAD-nya, pendapatan asli daerah. Makin tinggi pendapatan asli daerah, maka tunjangan kinerjanya. Tapi kalau pendapatan asli daerahnya rendah, maka tunjangan kinerjanya juga akan rendah. Jadi bisa saja tunjangan kinerjanya jadi 300.000 atau 500.000 dengan pemerintah pusat. Karena dia bergantung pada anggaran asli daerah. Sedangkan kalau instansi vertikal seperti ini bergantung darat. Jadi dia tidak nilainya itu sudah fix, tidak bergantung seperti daerah dari pendapatan. Terus yang mau jadi PNS apalagi alasannya? Mungkin dinas, apalagi tadi itu pensiun. Kerjanya saya. Enggak santai itu, Bu. Oh, enggak santai. Saya kira santai kerjanya. Tapi kalau kerja di swastanya malah lebih besar loh dari PNS. Malah sekarang kan minta gajinya kalau enggak salah 4 juta per bulan, itu lebih loh daripada gaji PNS sendiri. Gaji dasar PNS itu tunjangan berkisar paling rendah ada 2 juta, Dik. Gaji PNS, gaji golongan 2, Dik, ada yang 2 juta loh gaji. Yang kalau tamatan SMA itu gajinya masih 2 jutaan. Buat tunjangan ya, gaji namanya gaji pokok. Nanti gaji pokok itu yang ditambah ada tunjangan beras, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, apalagi ya, tunjangan jabatan, itu yang akan jadi nilai tambah. Tapi kalau pensiun sendiri itu dilihat dari gaji pokok terakhir tanpa tunjangan-tunjangan. Dan itu 75% dari gaji pokok. Jadi tidak banyak. Kalau misalnya dia pensiun pas gajinya 5 juta lah. Itu pun kalau dia golongan 4. Ya pensiunnya 75% 5 juta yang diterima. Terus kalau dia pensiun, dia meninggal, misalnya pensiunnya 75%, dari 5 juta, anggaplah 4 juta. Terus dia meninggal, ternyata istrinya 4. Ya dibagi lagi, tiap istri akhirnya 1 juta. Tadi yang mau bertanya terkait seleksi perencanaan pegawai, perencanaan SDM lah secara umum. Jam kerjanya PNS lebih fleksibel. Kalau swasta itu gajinya bisa lebih besar, tapi bisa juga
tuntutan kerjanya juga besar, kayak ada yang pagi-pagi lihat matahari, pulang juga sudah tidak ada matahari. Ada juga yang tiap hari karena kerja di Matahari Department Store. Ya, Bu. Di Muhammad Andi Muhammad Faisal. Enggak ada kah? Di Muhammad Faisal. Ya. Nurul Hanifah ada tadi. Ratnasari. Hadir, Bu. Adila Fahri. Ada. Devi Anggraini. Ada Muhammad Bagus Nugroho. Re, ada Andi Septianto. Hadir, Bu. Hadir Wanda, ada Anissa, ada Dewi Aprianti, Dewi, ada. Hadir, Ada. Bu. Ismayani. Hadir, Bu. Asrul Hidayat. Hadir, Bu. Andi Fikratama. Error Andi. kirimnya, Bu. Bisa masuk Fitra, Bu. Error Zoom-nya, Iya, Bu. Bu. Alda Fitriani. Alda. Sakit? Iya, Bu. Andi Audia Asar. Ada. Yunita ada. Muhammad Amrian ada. Amira Dwi Fadia Alam. Saya, Bu. Ada. Citra ada. Sulfahmi. Hadir, Bu. Nur Hadis. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mu Faisal. Jelek mungkin jaringan itu. Dewi. Ada tadi kah? Tidak ada kabarnya. Minggu depan kelompok 2. Ada Ji yang bertanya kelompok 2 hari ini. Hadir, Bu. Saya, Bu. Jadi Tadi enggak, Bu. ya itu kan materinya ada yang saya sampaikan poin-poinnya. Kita tambah-tambah Mi, tapi intinya poin-poin yang saya sampaikan itu harus ada. Nah, Bu. Ya, Bu. terkait yang tadi perencanaan SDM, ada yang mau bertanya? Nanti slide-nya boleh dibagikan di grup. Nah, Iya, Bu. kalau tidak ada yang mau bertanya, kita foto dulu. Bu, mau bertanya, Bu? Oke, Di kelompok mana saya, Bu? Tidak masuk ke minggu lalu. belum ada. Nanti kelompok setelah UTS. Oh iya, Bu.
1, 2, 3. Oke, ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Iya.